Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila. Lalu saya akan menjelaskan mengenai proyek pengolahan citra saya, yaitu sistem kendali kursor mouse berbasis gaze tracking menggunakan asymmetric eye aspect ratio, menggunakan MediaPipe phase line maker. Saya mulai dari latar belakang. Untuk permasalahannya yaitu mouse dan keyboard konvensional itu cukup menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas motorik parah. Contohnya seperti cedera sujud tulang belakang, MS, sampai dengan amputasi. Keterbatasan sistem existing. Sistem eye tracking komersial bergantung pada perangkat keras mahal, kamera IR, dan iluminator aktif, yang mana hal tersebut dapat membatasi aksesibilitas. Yang ketiga yaitu peluang inovasi. MediaPad Face Line Marker mampu melacak 478 titik landmark wajah secara real-time hanya dengan webcam standar berbiaya rendah. Tantangan utamanya yaitu yang pertama, desk saccades, yaitu gerakan involuntar mata berkecepatan tinggi yang dapat menyebabkan kursor bergetar. Hal tersebut cukup menyulitkan pengguna untuk membidik objek kecil. Yang kedua yaitu ambiguitas ketipan, yaitu ketika metode konvensional itu dapat membedakan ketipan alami yang membesar ekornya dan juga ketipan yang disengaja, yaitu berita klik. Untuk alur kerja sistemnya kita bagi menjadi 4. Yang pertama, akuisisi tanda, yang mana kamera akan mendeteksi titik-titik wajah yang kita miliki. Yang kedua, estimasi gaze, yang mana sistem akan mendeteksi mata kita. Yang selanjutnya, filter emang kursor. Yang terakhir ada ekstraksi ear dan klik untuk menentukan apakah ketipan mata tersebut itu cukup dijadikan untuk alasan sistem mendeteksi kalau mata itu sedang menginginkan klik. Selanjutnya, ekstraksi landmark dan gaze mapping. Dari 478 titik landmark, model face landmark akan mengekstrapolitasi iris dengan indeks 468 kiri dan juga 473 kanan. Selanjutnya adalah interpolasi linear, yang mana margin pandang margin X dengan 0,15 dan margin Y 0,20 yang dapat menggunakan koordinat iris ke resolusi layar monitor. Selanjutnya ada mirroring sumbu X. Membalikkan orientasi sumbu X dapat menghasilkan efek pencerminan yang dapat memastikan gerakan kursor searah perspektif alami pengguna, yang mana sebelumnya itu ketika kita menggunakan kamera otomatis akan mirroring ya. Jadi dengan adanya mirroring sumbu X ini akan memudahkan user untuk melakukan pergerakan secara alami. Selanjutnya ada filter EMA dan logika klik asimetris. Kita gunakan pengawasan kursor atau EMA, yaitu filter exponential moving average dengan lambda sama dengan 0,25 yang dapat mereduksi static jitter tadi tanpa mengorbankan responsivitas. Dengan latensi optimal yaitu 33 milisecond, lambda 1 itu sama dengan instan tapi bergetar, dan lambda 0,05 itu stabil tapi latensinya cukup tinggi, yaitu 150 lebih dari 150 milisecond. Selanjutnya itu klik asimetris. Ini dihitung terpisah untuk masing-masing mata dengan ambang batas 0,24 dan durasi minimum 3 frame. Jadi klik kiri itu kondisi apabila klik kiri itu dapat tercapai apabila kiri itu kurang dari 0,24 dan kanan lebih dari sama dengan 0,24. Klik kanan itu dapat terpenuhi ketika kanan kurang dari 0,24 dan kiri lebih dari 0,24. Ketipan kedua mata itu tidak dapat menuju ke palsu, namanya ketika mata kita berkedip secara cepat sebagai kondisi klik, kita sudah menetapkan bahwa itu minimum memiliki durasi 3 frame. Untuk akurasi klik kurang lebih sekitar 96% dengan syarat yaitu threshold 0,24 masing-masing mata
plus 3 frame secara konsisten. Untuk waktu siklusnya total pemrosesan selama frame itu kurang lebih 60 fps, yaitu 16,5 milisecond. Untuk beban inferensinya dari MediaTek Flash Maker kurang lebih 70%. Jika nilai lambda optimal yaitu 0,25. Sistem ini itu berjalan di komputer standar tanpa GPU eksternal pakai webcam 720 pixel dengan frame rate 30 fps. Kesimpulannya, sistem itu berhasil dikembangkan yaitu eye control mouse control berbasis MediaTek dan MediaTek Flash Line Marker plus Air bekerja secara real time tanpa GPU. Kondisi kursor stabil dan presisi. Filter MO yang kita pakai yaitu lambda 0,25 yang dapat meminimalkan gerakan second. Yang ketiga itu klik asimetris yang akurat, yang mana kita pakai iterasi 0,24 dan juga 3 frame yang dapat mengeliminasi interferensi ketipan alami dengan akurasi 96% kurang lebih. Yang terakhir yaitu pengembangan masa depan, integrasi deteksi double click dan juga mekanisme case typing virtual. Mungkin selanjutnya saya akan menampilkan praktek dari sistem ini. Terima kasih. Saya coba jalankan. Jadi dapat terlihat bahwa terdapat 3 indikator, yaitu indikator kedua mata kiri dan juga mata kanan, dan juga simbol merah ini. Di simbol merah ini saya gunakan untuk mengatur jalannya kemana arahnya satu pointer. Untuk indikator di atas ini, nah ini menunjukkan kalau seberapa lebar mata saya bisa dibuka. Jadi untuk indikator ini saya buat menjadi ketika di bawah 0,24 maka akan bisa disebut matanya tertutup seperti ini, dan akan muncul indikator left click atau right click. Dan ketika di atas 0,24 maka tidak akan dianggap sebagai mata yang berkedip. Untuk indikator lainnya yaitu ketika mata tertutup selama 3 frame, yang mana itu untuk antisipasi ketika ada berkedip seperti ini, maka itu tidak akan dianggap sebagai left click atau right click seperti ini. Dan ketika saya tutup mata kiri saya, maka akan dianggap left click. Jika ketika saya tutup mata kanan saya, maka akan dianggap right click. Nah, hal ini juga berlaku untuk pointer ketika di luar dari window ini, dia juga akan mengikuti simbol merah yang saya tentukan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk demo saya di project ini. Selanjutnya akan ada sedikit pembahasan mengenai kode yang dibuat. Jadi untuk penjelasan mengenai apa yang saya pakai di kode tersebut, kode saya yang ini itu saya pakai beberapa library, yaitu ada OpenCV, ada MediaPipe, ada Python 2 GUI, PyAuto 2 GUI, sama NumPy. Kita pakai beberapa library ini untuk beberapa tujuan. Seperti MediaPipe kita pakai untuk mengatur bukan mengatur, tapi memetakan titik-titik yang ada di wajah agar bisa lebih presisi seperti itu.
Dan juga seperti yang saya mention sebelumnya, kalau kita pakai thresholdnya dengan nilai yaitu 0,24 seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan juga kita pakai minimum indikator yaitu 3 frame. Yang selanjutnya itu ada kita di aspek rasio. Ini kita pakai hitungan rasio matematis untuk ngambil koordinat dari 6 titik yang mengelilingi mata yang tadi saya sebut, yang tadi saya tunjukkan. Dan juga kita tarik ke bawah. Ini flow-nya seperti ini ketika R-nya nilai dari R-nya itu kurang dari threshold R thresholdnya, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa itu akan kita sebut sebagai kondisi di mana mata itu bisa disebut berkedip. Begitupun juga untuk mata kiri maupun mata kanan. Ketika threshold itu nilainya kurang dari 0,24, maka akan terhitung sebagai mata yang berkedip selama syarat 3 frame itu terpenuhi. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk sekian dari penjelasan singkat saya mengenai project saya, yaitu mengendalikan pointer dari mouse menggunakan kedua mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.